saji indah, ku ingin rasakan cinta. Di langit tercipta mendekap diriku, usung saja ku berbagi rana. Kapan mulai usah yang ku mohon, ku ingin rasakan cinta. Halo mahasiswa sekalian yang super duper keren. Jumpa kembali dengan dosen Anda yang lebih super duper keren. Lebay juga kita ya. Hari ini kita akan berkenalan dengan satu hal yang baru untuk kalian, yaitu model desain sistem pembelajaran yang dikembangkan oleh Nada Dabah dan Banan Ritland tahun 2005. Model pembelajaran tersebut dikenal dengan istilah ILDF atau Integrative Learning Design Framework. Apakah gerangan Integrative Learning Design Framework tersebut? Nah, mungkin kita dengarkan dululah sedikit lagu berikut ini. Integrative Learning Design Framework memiliki 4 kata. Yang pertama adalah integratif, learning, design, dan framework. Nah, Anda sudah bisa menerjemahkan tentunya. Jadi ILDF ini adalah framework atau kerangka kerja untuk mendesain learning atau pembelajaran yang integratif. Lebih lengkapnya, Nada Dabah dan Brenda Banan Ritland menyebutnya ILDF4 Online Learning. Jadi ILDF ini adalah salah satu model desain sistem pembelajaran yang dapat menjadi acuan bagi kita dalam mendesain pembelajaran daring. Nah, ILDF, Framework Design Learning, yang untuk mendesain learning yang integratif. Apa yang dimaksud dengan integratif? Ternyata ada sejarahnya loh. Jadi, Nada Dabah dan Brenda Banan Ritland ini menceritakan bahwa sejak adanya internet, kita tahu internet sekitar tahun 1984-an, maka bermuncullah istilah yang pertama kali muncul adalah e-learning, dan yang menyertainya termasuk pembelajaran daring, dan banyaklah bermunculan program-program pembelajaran e-learning atau pembelajaran daring. Tapi apa yang terjadi? Program-program pembelajaran daring itu menurut Dabah dan Ritland disebut dengan hanya menyampaikan text and talking. Text and talking. Artinya hanya menyampaikan materi saja melalui learning teknologi yang ada. Sehingga melupakan learning-nya. Jadi kalau kita sederhanakan, apa yang disampaikan oleh Banan Ritland tadi, bahwa e-learning yang terjadi selama ini
konon katanya lebih mengedepankan ketimbang learning-nya itu sendiri. Makanya dia mengeluarkan satu framework yang disebut dengan Integrative Learning Design Framework. Apa yang dimaksud dengan integratif? Tentunya penasaran untuk diri Anda kalian. Nah, ide dasar yang melatar belakangnya ILDF adalah integrasi. Maksudnya adalah supaya kata learning ini tidak terlupakan dan supaya tidak terkooptasi hanya dengan atau learning technology, maka learning technology harus memenuhi atau menurut Naradabah ini, maka yang namanya online learning design itu harus memenuhi 3 komponen utama. Yang pertama, tadi learning technology sudah jelas. Nah, komponen utama itu adalah seperti berikut. Jadi learning technology sudah jelas, ya tadi seperti yang saya jelaskan. Kemudian komponen yang utama, yang paling utama sebenarnya bukan learning technology menurut Bananda dan Ritwan, tapi pedagogik model. Apa yang dimaksud dengan pedagogik model? Pedagogik model pada dasarnya adalah model-model pembelajaran. Nah, kemudian yang ketiga adalah instructional strategy. Sehingga jangan hanya bicara learning technology, tapi landasan pedagogiknya apa? Model pembelajaran yang dianut untuk pembelajaran daring itu apa? Kemudian strategi pembelajarannya yang relevan dengan model pembelajaran tersebut bagaimana? Sehingga learning technology yang digunakan itu mengacu kepada pedagogik model dan instructional strategi. Nah, yang terjadi selama ini menurut Naradabah dan Badan Ritland, teknologinya doang yang ke depan, tapi model pedagogiknya tidak jelas, sehingga strateginya pembelajarannya juga tidak jelas. Nah, 3 komponen tadi, learning technology, pedagogic model, dan instructional technology harus berjalan dalam satu pembelajaran daring itu dalam satu konteks sosial dan budaya di mana pembelajaran daring itu akan dilaksanakan. Nah, oleh karena itu, Banan dan Ritland menyebutnya bahwa instructional design is contextually bounded and socially situated. Apa makna dari adanya ILDF buat kita sebagai instructional designer atau buat kita sebagai learning designer, lebih khusus untuk kalian sebagai online learning designer? Artinya bahwa kita sebagai online learning designer harus menguasai 3 komponen ini. Jangan hanya sampai kita menguasai learning technology, tapi tidak menguasai model-model pedagogik. Artinya kita harus mumpuni dalam model-model pembelajaran. Dan kita juga harus mumpuni dalam strategi pembelajaran. Kalau belum mumpuni, setidaknya mulai sekarang, mari kita perdalam model-model pembelajaran yang ada dan kita perdalam
strategi-strategi pembelajaran yang terkait dengan model pembelajaran tersebut, dan kita perdalam learning teknologi beserta fitur-fiturnya. Nah, kita identifikasi fiturnya ini cocok untuk ini, fitur ini cocok ini, fitur itu cocok untuk itu. Nah, kita harus menguasai baik synchronous learning technology maupun asynchronous learning technology yang begitu banyak saat ini. Nah, kalau sudah menguasai 3 komponen itu, menggabungkan bersama dalam situasi konteks atau setting sosial di mana pembelajaran daring itu akan dilaksanakan, maka lengkaplah kita. Atau kita sudah sudah memiliki modal utama untuk menjadi seorang online learning designer. Dirimu yang dulu mencintaiku adanya saat kita mengalir. Siapkah kita untuk menjadi seorang online learning designer? Nah, tentu saja jawabnya iya. Jika ya, maka mari sama-sama kita belajar bersama, kita dalami bersama model-model pembelajaran, strategi-strategi pembelajaran, pun teknologi pembelajaran, baik teknologi sinkronus maupun asynchronous learning. Oke? Sampai berjumpa dalam podcast berikutnya masih terkait dengan ILDF. Ciao. Dirimu yang dulu mencintaiku